Sebenarnya Dira juga ada garis keturunan Majapahit. Yang Mas Gibrannya? Benar. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Kepada para sahabat-sahabatku dimanapun berada, semoga panjenengan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezeki-rezekinya, dan disembuhkan semua penyakit-penyakitnya. Alhamdulillah para sahabat, kali ini kita akan mengungkap pendamping dari Mas Gibran ya. Dari sisi goibnya Mas Gibran itu ceritanya gimana Mas Gibrannya? Ya, banyak orang-orang yang takut untuk menyenggol Mas Gibran secara nyata itu, secara jasad maupun rohaninya. Banyak yang takut Mas Gibran ya. Ya, akhir-akhir ini juga ada yang memperingatkan orang, sosok perempuan yang memperingatkan kalau jangan sampai ada yang berani ganggu dia. Mas Gibran. Iya. Jadi nanti kita akan mengungkap sosok Mas Gibran itu pendampingnya seperti apa ya. Kita akan tarik, kita akan melakukan mediumisasi ya. Semoga nanti bisa tahu sebenarnya itu bagaimana. Enggak Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah dan bersihkan tubuh Madatur dari bisikan masuk dan lindungi rasuk semua penyakit terpintas Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya mencari surat tarik sosok pendamping Mas Gibran yang terkuat tarik telapak tangan saya sallallahu alaihi wasallam yang asli Allah. Mohon maaf, dengan gelangan apa Mbak ini? Saya siluman. Siluman apa kalau boleh tahu? Saya tinggi besar. Saya adalah seorang prajurit. Oh, dari golongan prajurit zaman dahulu. Benar, tapi saya adalah siluman. Sudah muslim apa belum ya? Belum. Kita dulu ya, supaya tahu nanti berbohong. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila siluman dalam mereka berbohong, terang Allah. Kenapa Mbak? Sakitan? Kok seperti itu gimana ini? Berarti nggak jujur sama yang berbohong. Jujur dari golongan apa? Kalau jujur santai. Dari golongan siluman apa golongan jin? Saya dari golongan jin. Tadi kok berbohong ngaku siluman, mau mengelabui saya? Benar. Karena saya tidak ingin bocorkan informasi yang ada. Ya nggak boleh dibicarakan ya, jangan dibicarakan, nanti malah membuka aib seorang.
karena banyak yang mengungkap, bukan Anda saja. Mengungkap dari segi apa maksudnya? Dari sisi seperti saya. Terus yang benar panjenengan ini wujudnya apa? Saya adalah salah satu kudang pendamping yang dari zaman dulu sampai sekarang turun temurun. Jadi anak moyangnya Mas Gibran ya. Nah, Kalau boleh tahu wujudnya apa, Mbak? saya adalah seorang prajurit. Oh, prajurit. Ya kenapa kok orang-orang itu banyak yang takut ya kalau dekat Mas Gibran atau ingin mengusik beliau itu, alasannya gimana? Ini secara gaib atau secara jasad. Secara jasad. Kalau secara jasad, dia adalah pemimpin yang tegas dan tidak mau memandang kasta yang kaya. Dia ingin memakmurkan orang-orang yang di bawah karena dia lebih suka bermasyarakat. Bapaknya ya? Benar. Tapi di belakangnya ada satu sosok yang kuat di negara ini. Maksudnya di belakang Mas Gibran? Benar. Bukan panjenengan? Bukan. Itu adalah sosok manusia. Maksudnya begitu. Iya, bisa disebut itu. Tapi bukan backing. Karena orang itu menawarkannya sendiri. Macam bodyguard itu? Bukan bodyguard, tapi dia berjanji siapa yang berani mengusiknya, walaupun itu presiden sekalipun, akan dilengsarkan. Oh, jadi kabarnya orang-orang itu yang dimaksud apabila mengusik Mas Gibran itu dari segi fisiknya, bukan dari segi gaibnya. Gaib juga ada. Tadi kan saya menarik terkuat di itu pendamping gaib Mas Gibran yang terkuat saya tarik itu, kok panjenengan yang ketarik apa? Panjenengan terkuat sendiri apa Mas Dipot lagi? Terkuatnya ada 4. Sama salah satunya? Benar. Berarti Mas ada lagi yang 3 ya di tubuhnya Gibran? Masih. Itu tempatnya itu di luar beliau apa di dalam jasadnya? Di luar. Oh, di luar saja. Ini nggak mengganggu beliau itu ya, Mas Gibran ya? Tidak. Terus tugas-tugasnya dari pendamping yang sangat ditakuti oleh orang itu wujudnya apa saja, Mbak? Semuanya adalah jenderal prajurit. Jenderal prajurit semua. Benar. Kalaupun mau macam-macam dengan Mas Gibran itu nanti mereka sudah tahu akibatnya seperti apa ya. Iya. Makanya orang-orang itu takut ya. Sebenarnya dia juga ada garis keturunan Majapahit. Yang Mas Gibrannya? Benar. Oh. Dia adalah perwata raja keempat Majapahit. Seperti wataknya Hayam Wuruk. Hayam Wuruk adalah juragan keempat kami. Saya Muruk ya. Benar. Itu yang maksud keturunannya itu dari keturunan gaib apa keturunan jasadnya? Cara rohani. Oh, dari rohani. Tapi sebenarnya Mas Gibran itu orangnya sangat baik tuh ya. Baik sekali. Ya. Sebenarnya hanya orang-orang yang tidak suka akan ketegasannya. Sekali dia bicara A juga harus dilaksanakan. Karena dia mementingkan adab daripada ilmu. Benar.
Dia lebih suka bermasyarakat. Apa yang dilihat orang-orang itu sebenarnya hanya untuk menakut-nakuti orang yang di atas yang sangat sombong. Iya, iya, iya. Menggertak itu ya Mas. Benar, karena orang-orang yang di atas itu tidak sesuai bicaranya. Sebenarnya dia juga sudah tidak tahan. Jadi wakil presiden itu. Bukan karena wakilnya, tapi karena sifat orang-orang yang di atas. Iya, iya, iya. Ya, mungkin murka atau apa itu namanya. Terus setelah Mas Gibran ini kena musibah atau apa namanya, karena cibiran orang atau kita nggak enak itu ke Mas Gibran itu, panjenengan sebagai ikutan pendamping yang ditakuti itu gimana Mbak panjenengan, perasaannya atau apa berbuat? Saya tidak peduli, karena tugas saya adalah melindunginya dari hal-hal yang gaib. Jadi Mas Gibran itu nggak sampai kena kayak seperti santet atau apa, itu nggak bisa nyampe ya? Tidak akan bisa kecuali ada orang yang mampu menembusnya. Menembusnya? Maksudnya? Karena ada 4 dari golongan kami. Jadi kami hanya tameng yang ditugaskan oleh leluhurnya, yang siap mengabdi beberapa pun keturunannya. Terus karena keadaan Indonesia ini kan semakin huru-hara ya anarkis. Mas Gibran itu kan sebagai pendamping Pak Prabowo dengan namanya wakil presiden Pak Prabowo, ini gimana Pak tindak lanjutnya Mas Gibran? Dia bekerja tidak mau merepotkan anggotanya. Dia bekerja sendiri. Bahkan dia menyelesaikan masalah, berani satu meja dengan orang yang kena masalah. Dia ingin tahu langsung dari mulut orang yang kena masalah. Dia tidak mau ada kabar dari ini, dari itu. Dia menyelesaikan sendiri tanpa diperintah. Kalau seperti itu kan betulnya dari jelas, kalau tahu sendiri ya, bukan hanya dari omongan orang A, B, C. Ya banyak orang yang tidak suka. Berarti yang tidak suka akan semakin banyak orang yang menyukainya. Terus selama ini kalau Mas Gibran ada serangan dari luar itu, sikap panjenengan atau tindakan panjenengan dan teman-teman itu bagaimana Mas? Kami pasang badan secara gaib. Maksudnya badan itu sebagai pelindung Mas Gibran. Benar, karena itu sudah tugas dan perjanjian saya dari leluhurnya. Tapi selama ini sudah pernah nggak Mas Gibran itu disentuh sama orang yang nggak suka itu maksudnya? Banyak sekali. Tapi ya gitu ya, nggak sampai kena maksudnya. Tidak. Karena panjenengan sama tim dari pendukung Mas Gibran kan sangat ditakuti dari golongan gaib itu ya. Benar. Karena dia adalah hasil leluhur yang Majapahit. Itu pendampingnya itu datangnya dari leluhur apa dari keilmuan Pak? Dari leluhur yang turun temurun. Karena sudah ada perjanjiannya. Ya saya kira seperti itu Mbah ya, pembicaraan kita saya kira sudah
jelas apa yang tadi sampan utarakan atau ceritakan. Mungkin ini bisa menjadi tambah wawasan bagi kita semua, para sahabat. Sebenarnya ini yang sebenarnya yang kemarin sempat bingung, sebenarnya itu benar-benar itu siapa, takuti dari golongan orang-orang sekitar yang punya takut. Ya, ini sosok jin yang wujudnya dari para prajurit kerajaan dahulu. Tapi beliau ini baik sebenarnya, kalau tidak diusik ya tidak marah. Apakah sudah cukup? Ya sudah cukup lah, terima kasih sudah hadir ke sini. Saya akan undur diri langsung. Jangan semua rasa benci Allah, semua ketinggalan Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Proses mediumisasi sudah lancar. Dari pertanyaan-pertanyaan yang kemarin itu, Mas Gibran itu pendampingnya apa, ditakuti dari banyak golongan. Ya, alhamdulillah tadi sudah terungkap bahwa pendamping beliau itu dari golongan jin, tapi jinnya itu dari golongan prajurit kerajaan zaman dahulu, sangat sakti dan takuti. Beliau ini orang yang sangat baik dan pendampingnya juga baik. Kalau tidak diusik ya tidak ngusik ya. Sebenarnya kita jangan nggak usah mengganggu ya sebenarnya itu ya. Baiklah sendiri, tidak usah mengganggu orang lain. Ya, saya kira seperti itu. Kurang lebih maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.